usah ngomongin ilmiah ya, percuma Loh, gitu loh. faktanya kamu bicara, kamu itu dosen kemarin Kamu itu diskusi sama saya ditonton 1.000 orang lebih, kamu KO. Bahas tentang akal, iya tentang logika, lu nggak bisa iya jawab yang semua, Rampak. iya iya Lu kitab, lu katanya iya kiai yang ngasih menang kitab kamu. sama gue. Buka kitab mau Iya sama yang gue, kitab kuning tak iya yang siapin menang mau. kamu. Udahlah, kalau yang kamu cari dalam dalam dialek ini adalah kemenangan. Saya serahkan sepenuhnya kemenangan itu padamu. Tapi satu hal perlu kau tahu bahwa orang apa yang dibicarakan itu mencerminkan isi hatinya. Kalau isi hatimu itu kosong, karena pembicaraanmu selalu butuh validasi. Mana yang salah saya? Mana yang salah saya? Seakan-akan kau mengajakku dan mengajak semua orang untuk Ya counter mencermati dong dan kalau saya salah. untuk Counter dong. mencermati, dengerin dulu, untuk mencermati dan membenarkan apapun yang kau ucapkan. Kita nggak semudah itu, Pak. Jadi ada proses untuk berbicara, itu ada proses. Ya kalau saya salah bilang bahwa kalian itu melanggar hukum, hobi-hobi pelanggar hukum, tukang adu domba, kanter. Salah gua apa ketika ngucap seperti itu? Sebutkan satu. Gua bisa ceritakan loh adu domba lu kayak apa. Sebutkan satu hal. Adu domba saya seperti apa? Silahkan. Oke. Gantian ngomongnya biar Gimana enak. kau nggak adu domba? Ketika ulama, Kiai Habib ini kau sekat-sekat, kau ujar kebencian terhadap Habaib. Dari dulu di NU di tempat kami itu rukun-rukun saja. Kita diajarkan untuk samina wa ta'na terhadap ulama siapapun. Al ulama warasatul ambiyah, siapapun kita dididik untuk itu. Oke, Hari satu. ini Saya respon dulu. kamu Satu membuat hal. satu kotak-kotak, Saya respon dulu. menebar kebencian, mengajak orang untuk membenci klan ini, Ba'alawi. Apa ini? Perilaku apa? Itu nggak adu domba gimana? Oke, sudah. Fakta nggak itu? Sudah belum? Sudah ya. Sudah. Diam dulu, diam dulu. Biar pintar kamu ya. Oke, jadi adanya mengkotak-kotak, membuat sekat ini bukan untuk diadu, untuk diselamatkan, ya, biar tidak terkontaminasi. Jadi sejak kapan kok Habib ini disandingkan dengan Kiai? Sejak kapan? Sedangkan itu bukan pada domain yang sama. Kiai itu adalah ulama. Kiai itu adalah orang yang alim, tokoh agama. Itu Kalau kiai. Habib bukan ulama. Ya bukan Kalau dong. Habib bukan bagian ulama. Bukan, itu Hah? gelar keturunan kok. Itu gelar keturunan Habib itu. Kalau kiai itu Ini gelar ajaran sejak ada mukimat, kawan. Loh, Logika gimana nggak sih? kalian Loh, netizen? kamu itu tak ajari Logika nggak pinter. kalian netizen? Tolong kalau Logika nggak netizen tolong kalian? kalau berbicara Sama omongannya jangan Rampak ini. Coba tolong bayangkan aja. jangan tolong kalau berbicara jangan mendominasi, gantian, saling menghargai. Nggak Kan kamu dinasehati mendominasi, tadi aku sama Habib ya. menjawab. Aku ini sedang Makanya menjawab, Rampak. makanya saya Kamu jelas. katanya menyelamatkan orang. Lalu yang kriminal itu siapa? Yang menjadi korban Ya, tindak kriminal atau enggak. kriminalisasi ini siapa? Sehingga Kamu kau ngaku-ngaku menyelamatkan. Ini lucu. kamu nggak ini lagi kan, nggak Wah, paham kamu poinnya. lucu. Tolong jelaskan sama Loh, saya makanya yang diam diselamatkan dulu. kamu itu siapa? Diam dulu ya. Faktanya begini. Kalau kamu menuduh narasi saya itu membuat sekat, itu benar. Karena kami Nah, ingin, lu ngaku. Duh, dengerin dulu, sekat itu beda dengan mengadu domba. Mengadu domba itu bukan begitu. Boleh. Oke. Gitu loh. Gimana sih? Oke. Justru kita ini ingin Gimana memurnikan. katanya sebagai pejuang Wali Songo Ngomong mempersatukan? Kok lagi, kalian suruh selalu diem menyekat-nyekat? dulu. Aduh, Kok ada Pak, sesama Islam Pak, disekat-sekat sama kalian, sama kamu? Pak, sekat itu namanya satur, Bang. Jadi ketika kita memilih barang, ini barang yang busuk harus dijauhkan dari barang yang bagus supaya tidak tertular. Kamu kok nggak pinter-pinter sih? Gimana kamu itu? Gitu kok, Berapa lu tobat, gitu kok Pak? ngobatin pasien toh kamu itu. Mengadu domba itu bukan Lu begitu. tobat, lu lagi sakit, lu berobat ke tempat gue urut saraf lu. Mengadu domba itu bukan begitu konsepnya.
mengadu domba, gimana nggak mengadu domba? Satu gini sisi loh, kamu Pak. mengajak orang untuk membenci habaib. Habaib kata kamu bukan bagian daripada al-ulama, warasatul anbiya. Konsepnya apa ini kamu ini? Makanya saya jelaskan. Habib itu Coba adalah jelaskan. Habib itu adalah gelar keturunan. Ulama kiai Terus? itu adalah gelar keagamaan. Otoritas dalam Islam ini diukur dari kealiman, dari keilmuan, bukan dari keturunan. Karena Islam itu Iya. bukan agama keturunan, paham? Oke, saya Oke. Iya. Kemudian sejak kapan ya siapa yang mengajarkanmu untuk mendudukkan posisi pada domain yang sama antara Habib dengan Kiai, sedangkan dua hal ini adalah sesuatu yang berbeda. Harusnya Iya, beda. faktanya Habib juga banyak yang dakwah, banyak yang ceramah, banyak yang punya pondok pesantren. Tapi kalau Kiai Rampa emang bisa dan punya. Kalau cuma dakwah, Kamu itu jangan nggak kan Habib. paham. Semenjak fase mukimat, ada orang memaknai bahwa Habib ini bukanlah bagian daripada ulama. Ini nggak masuk logika. Nah terus Habib itu datang kadang-kadang silaturahmi terhadap kiai-kiai besar Lirboyo bagaimana, hubungan para habaib terhadap Gus Dur itu bagaimana, hubungan itu kan habaib ada tujuan. bahkan sudah dilabeli sebagai pahlawan. Ada Habib Idrus ya, tuan guru dari Sulawesi itu sudah sekarang dipahlawankan sebagai penyebar agama Islam di daerah Indonesia bagian timur. Itu bagaimana Rampa? Ada tujuan. Gini, bagaimana beliau menyebarkan agama bagian Indonesia Timur? Kok kamu maknai itu bukan ulama? Iki mau gendeng ajaran mukimat ini. Iya. Jangan kemana-mana dulu ya. Satu. Jadi kamu ini sebenarnya terbawa arus pola narasi saya sebenarnya, tapi kau memaksakan untuk tidak mengikuti. Lu yang nggak pernah ikut dunia pengajian, lu yang nggak pernah nyantri, makanya lu nggak paham. Ini kalau kamu mau berbicara dakwah, siapapun orang Islam, ya, siapapun orang Muslim, buka kitab sama saya orang sekarang. yang beriman, sebentar dulu satu-satu. Ya, orang Muslim semuanya, orang Islam semuanya wajib untuk berdakwah, untuk mengajak pada kebaikan, gitu. Jadi cara ngejak itu yang namanya Rampa itu ngajak kebaikan. Saya pengen denger fakta. Jadi gini ya, baik bagimu Rampa itu pernah ngajak kebaikan. Jadi berkah bagimu itu musibah bagi saya. Jadi buruk bagimu. Coba kamu jelaskan sama aku, kapan kamu ngejak kebaikan? Yang ada kamu ngajak umat itu membenci satu sama lain. Nah, sekarang pun kamu sedang saya ajak menuju kebaikan. Mana baik yang mana kamu ajarkan ke saya untuk membenci satu sama lain, sesama Muslim? Aku belum dapat loh ini. Bertaubatlah. Aku belum dapat, Rampa. Kembalilah ke jalan Tuhan. Jangan terus ke jalan Tuhan yang mana? Coba tunjukkan jalannya yang mana sih? Ke jalan kuburan. Nggak ngerti saya. Kuburan itu adalah simbol kematian. Kuburan itu adalah terus ini mau bahas jalan kebenaran apa jalur kematian ini? Satu-satu dulu. Wong kamu aja bebas ngomong semua kok kait-kaitkan padahal nggak ada hubungannya. Aku itu menjawab dari apa yang kamu narasikan. Kamu tuh mau ngajak saya untuk bener nih yang mana minta ditunjukkan. Kamu ngajak saya untuk kebaikan yang mana tunjukkan sama saya. Katakan sesuatu yang hak, bahwa hak itu hak, yang batil itu batil. Oke, yang hak yang mana? Dalam urusan ini yang hak yang mana? Kasih contoh. Yang hak adalah takdir itu diterima atau dirubah. Buset. Guys, lu nyambung nggak ketika gue nanya contoh hak itu mana malah ngomongin takdir? Coba, gimana menurut lu? Kayak begini dosen, pantesan pengikutnya Rampa orang kayak bingung semua. Orang ngikutin lu jadi bingung semua. Kalau orang udah bingung, gampang kedoktrin, bener tuh. Jadi gini loh Pak, yang membuat saya susah di sini bukan melawan narasimu, bukan melawan dominasimu itu loh yang susah.
Dikit-dikit kamu ingin jelaskan terlihat. sama saya Loh, yang nonton ini banyak nih. Kamu mau ngajarkan sama saya untuk kebaikan. Kebaikan yang mana? Saya tanya sama kamu jawab makanya untuk menyampaikan yang contoh hak. Nah, kebaikan, aku minta ajak. satu contoh yang hak itu apa? Jangan kau potong dulu. Ajak umat untuk sadar bahwa otoritas agama ini adalah keilmuan, bukan keturunan, apalagi palsu. Itu Ayo namanya keilmuan, ayo kita kebaikan. bicara ilmu. Ayo kita ngaji. Mau? Itu ada ruangnya sendiri. Kalau mau mengaji sekarang nggak apa-apa. Coba buka. Silakan dibuka itu kitab apa. Ayo saya ladenin. Jadi Gusti Allah. sekali lagi saya ulangi ya, bukan melawan narasimu yang contoh hak dilanjut yang tadi aja deh. Ngaji nggak bisa apa nggak bisa. Hak kasih contoh ke saya. Hak yang mana? Nah, contoh bahwa syafaat itu adalah hak prerogatif Allah. Itu hak. Jangan kemudian syafaat ini kau kooptasi. Yaudah, lu nggak usah minta syafaat sama ibumu, minta kepada sama Allah. diriah palsu. Ini orang Gitu lu nggak bisa ngaji, Rampa. Seorang ibu itu juga bisa mensyafaati. Ketika seorang ibu ayah punya anak yang mondok, ya, dan dia hafiz Quran, dia bisa menghafal 30 juz Al-Quran pun bisa memberikan syafaat terhadap 7 keluarganya atau 7 orang. Bisa mensyafaati. Kok dari hak prerogatifnya Allah? Ya boleh-boleh aja sih, tapi kok lu kayaknya didiannya bukan didian pesantren deh. Memang kita seringkali percuma ya. Perlu deh minta restu, minta syafaat dari ibu, nggak perlu. Ini mohon maaf. Bapak nggak perlu kayaknya. Seringkali kita ini omong kosong kalau kita membicarakan cerita tentang salah satu. Ya lu tadi syafaat. Semuanya itu hak prerogatifnya Allah. Tetapi Allah itu memunculkan makhluk-makhluk ini untuk menjadi pelopor, memberikan, ngoncei makna-makna kitab suci Al-Quran, semua ada mereka para ulama, para kiai. Belum bahas tentang syafaat kok malah gabrulnya kok universal. Mohon maaf ya. Sekali lagi saya ulangi. Yang susah itu ini yang saya gampang mengkanter. Mohon maaf. Berarti lu nggak usah minta syafaat dari ibumu. Mohon langsung minta maaf syafaat banget. itu sama Allah ya. Mohon maaf. Yang susah itu bukan mengantar narasimu, tapi yang susah adalah melawan dominasimu. Ketika kamu kalau bicara nggak mau diam. Hakmu itu yang mana? Aku bingung. Loh, kamu mau dalam Kasih urusan contoh, apa? yang mana? Mau dalam urusan apa? Yang hak dalam perkara apa? Gitu loh. Contoh yang hak, ketika Rasulullah difitnah, ketika Rasulullah dimanfaatkan, ketika Rasulullah hanya diperalat, seharusnya kamu melawan. Dulu jangan banyak-banyak, yang mana dulu ini? Bukan malah menyeponsori. Menurut kamu? Loh itu tadi hak. Di saat Rasulullah yang mana satu dulu deh, jangan yang banyak-banyak, biar netizen nggak bingung. Mana? Haknya orang iman itu berbuah akhlak, itu hak orang iman ya. Artinya kalau tidak berakhlak berarti punya iman nggak? Terus omonganmu ketika kelemek begitu, lu berakhlak. Lu walaupun ngomongnya itu akhlaknya luar biasa, Rampa. Ujung-ujungnya kamu mengajak orang untuk membenci satu sama lain. Masa itu bisa ditakar kamu menjadi orang yang berakhlak? Ya. Mohon maaf, jangan tersinggung dulu. Kita itu akan tetap membenci kepada musuh kita. Siapa? Setan. Jadi kayak kamu ini kan hanya pengumpulan nih. Kamu musuh. Aku tuh cuma pengen kamu sadar, Rampa. Kalau saya tuh mau tanya, yang hak itu menurut kamu tuh yang mana sih yang kamu perjuangkan selama ini? Tolong tadi kok masih nanya yang hak yang mana? Yang hak itu orang iman ya, itu harus berbuah akhlak, itu hak. Iya, berburu akhlak lah kalian. Lu berbuah akhlak enggak? Berbuah bukan berburu, berbuah akhlak. Berbuah akhlak. Buah akhlak lu yang mana? Ceritakan ke gue. Buah akhlak itu kalau ada yang palsu, katakan itu palsu. Jangan bingung kok bela dengan yang alasan palsu? fakta. Sementara ini lu mempelopori seolah-olah itu kebenaran, yang palsu
itu adalah palsu. Yang mana yang palsu? Jelaskan sama kita semua. Yang palsu itu yang mengaku tidak punya bukti. Paham? Gimana sih lu ngomongnya retorika terus? Pak, lu mau bilang bahwa Habib itu palsu gitu kan intinya? Jangan mendominasi, malah terlihat goblok nanti kalau mendominasi Ya omongan. terus Jangan. gimana? Lu tuh Kamu tuh ngomong coba bahwa egomu, ini lo palsu, jangan dibuat asli, itu yang mana? egomu itu ditekan dulu, biar kamu ini nggak kayak orang ketakutan begitu. Aku itu jawab bukan ego, tapi pakai ilmu. Astagfirullahaladzim. Jadi semakin kamu Coba Rampa, ayo semakin kamu coba kau mendominasi. buktikan sama aku bahwa ini lo buah akhlak. Ini yang mana yang kamu contohkan sama aku tuh yang mana? Oke, akhlak Yang itu jelas. akhlak itu bukan. Makanya kasih kesempatan saya bicara yang utuh, ya. Jangan Yeah. dikit-dikit Jangan pakai bahasa respon. retorika. 350 orang pada bingung semua. Loh, retorika itu penting loh, Pak. Itu seni dalam berbicara, Pak. Paham nggak? Segala sesuatu itu butuh seni. Retorika lo ngabur soalnya, bukan masalah soal seni, soal retorika seni, bukan. Lagi-lagi banyak, kemarin saya jadi bingung mau merespon yang mana dulu nih. Oke, soal kebencian ya. Begini Pak, kalau benci itu kita diajarkan untuk membenci setan. Kenapa? Karena setan itu adalah musuh kita. Sedangkan saat ini banyak setan pakai topi ada, setan nyembuhin orang ada, setan mau menyadarkan orang ada. Jadi saya melihat Anda, sosok Anda ini adalah manusia, tapi berwatak setan. Jadi ketika Anda jadi manusia, Jadi saya nggak akan gimana sih lu kok benci. jadi ini? Gue pertanyaan yang lu daripada buah akhlak kok jawabannya lu loncat-loncat. Aku tuh nunggu jawaban kamu yang itu tuh belum kena dari tadi. Itu namanya akhlak. Akhlak itu selalu bersandar pada Buah apa akhlak yang kamu contohkan itu yang mana? Jawab Bukan dulu buah. itu, jangan ngalor ngidul. bukan buah akhlak. Buah iman itu adalah akhlak, ya. Orang yang tidak berakhlak berarti kan biadab, berarti kan nggak punya iman. Padahal akhlak ini Oke, selalu yang sudah bersandar lakukan kepada yang sudah lakukan itu siapa kamu? ya kamu. Kamu sudah lakukan itu belum? Kamu sudah dong. Jadi makanya saya ketika berbicara sama ente, sama kamu, saya akan pakai akhlaknya setan. Karena lawan bicara saya Kamu adalah setan, beriman? wataknya. Kamu beriman adalah berarti? setan. Wujudnya adalah manusia. Oh, iman. Bentar, kamu Iman. beriman, kamu Aman. berakhlak. Aman Pak. tuh Berarti kan sama gila. dengan kamu sedang membranding personal bahwa kamu ingin menunjukkan bahwa aku loh Rampa ini adalah beriman dan berakhlak. Saya sedang ngajarin Arya gitu kan? Saya mau tanya sama netizen, akhlak dan imannya seorang Kiai Rampa di mana? Teman-teman tolong komentar. Yang netizen aja yang jawab. Tuh, lihat. Rampa semua mencaci maki lu. Mana? Kenapa selama ini lu tidak berakhlak, kerjaannya mencaci maki, mengajak orang, menghasut orang, mengajak orang membenci satu sama lain. Sedangkan kami bahasanya lantang begini, mengkanter orang-orang yang sengaja mengadu domba. Memang gua harus keras tuh ngelawan setan-setan. Saya itu Tuh, bingung lihat. ya, memang susah loh Pak. Netizen, coba kau ketik. Kalau Rampa ini orang yang berakhlak, ketik bahwa berakhlak. Kalau kalian menganggap Kiai Rampa ini kerjaannya menghasut orang, ketik menghasut atau hasut. Silakan. Jadi kau lihat. Jadi akhlak itu jangan disalahpahami. Akhlak Lihat, itu yang bukan muncul adalah sesuatu. hasut. Ini lihat, yang muncul adalah lu tukang hasut Rampa. Ini netizen yang jawab. Netizen tuh nggak bodoh Rampa. Tuh lihat, hasut, tulisan hasut banyak banget. Nggak tahu tuh sampai berapa itu, berapa banyak itu. Coba kamu latihan jujur gitu loh.
Coba latihan jujur. Masa kamu mau pamer di sini bahwa kamu di seorang sini orang-orang yang itu- soleh, orang-orang yang berakhlak, orang-orang yang menyuarakan di- hak. Enggak, Faktanya hasut. jatuhnya begini Gus, jatuhnya begini. Sampean ini justru yang pansos ke saya. Karena ketika berbicara dengan saya, sampean secara otomatis akan terus menyerang dengan upaya mendominasi. Ingat, jadi Aku bingung dominasi, sama logika kamu. dominasi Saya yang- bolak-balik masuk TV. Saya bolak-balik diliput media. Rampak nggak pernah masuk media. Hanya main TikTok. Terkenalnya kapan juga kalau nggak saya ajak ngobrol juga kamu nggak ada yang dikenal orang. Kok kamu bisa bilang aku pansos sama kamu juga bingung. Dan orang di sini itu lihat. Kamu tukang hasut itu nggak berhenti-henti itu lihat. Ini kegeraman netizen, ini manusia semua memaknai kamu, Rampak. ya Katanya kamu berakhlak. kalau memang saya hasut, Lihat ada berapa laporkan ratus dong. orang tuh yang bisa. Jadi Coba ini bingung sampai ya, berapa ratus? Kamu orang- lihat baca tuh hasutnya tuh. orang nggak paham Tembus nggak? Ini hasut, kan yang nonton 470 orang, Rampak. Yang nonton cuma 480-an. Coba ini nanti sampai berapa banyak yang caranya ngetik bukan hasut. begitu, caranya begini. Untuk cek itu, ketik 1 untuk Rampak, ketik 2 untuk Arya, begitu caranya. Oke. Begitu, yang singkat, Oke. simple gitu. Coba banyak yang Oke. ngetik mana. Ketik 1 buat Rampak, ketik 2 buat saya. Silakan. Ketik 1 buat Rampak, ketik 2 buat saya. Saya ulangi, netizen yang budiman, ketik 1 buat Rampak, ketik 2 buat saya. Tuh, matamu bukaan tuh, angka berapa itu? Matamu bukaan, blok goblok. Wong loro, bukaan matamu. Bukaan Ini salah, matamu. enggak, ini gagal paham. Ini pasti gagal paham netizen. Ini netizen gagal paham. Sebentar, Oke, saya mulai ulangi. malam ini kamu taslim ke saya ya. Enggak, ini gagal paham. Ulangin dulu. Ulangin dulu ya. Netizen, saya ini kan hostnya. Kalau Rampak ini tukang hasut, maka ketik 1 buat saya. Ketik jangan dipakai ya. Ketik 5. Kalau Rampak ini tukang hasut, tolong ketik 5. Ketik 5 ya. Ketik 5 ya teman-teman. Kalau seandainya saya yang tukang hasut, silakan ketik 3. Tuh, Pak. Rampak. Heran itu.